Bayangkan ini, Anda di jalan raya, mobil Anda mengemudi sendiri, tiba-tiba ia oleng tak terkendali. Ini bukan fiksi, ini terjadi di Indonesia. Bandara Soekarno-Hatta, tempat lalu lintas bergerak cepat, mendadak jadi saksi bisu kecelakaan horor. Mobil listrik yang dilengkapi teknologi canggih, fitur autopilot yang seharusnya menjamin keselamatan, justru berakhir adu banteng. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bongkar kebenarannya. Insiden ini terjadi pada bulan Agustus 2025. Di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, kira-kira pukul 11 siang, mobil listrik yang digunakan sebagai taksi online tiba-tiba terlibat tabrakan beruntun. Menurut laporan, pengemudi mobil listrik baru saja mengaktifkan fitur bantuan pengemudi atau sering kita sebut autopilot. Saat mobil melaju, saking percayanya dengan sistem autopilot pada mobilnya, ia akhirnya menoleh ke belakang beberapa saat. Dan disinilah tragedi dimulai. Dalam sepersekian detik, mobil listrik itu oleng, kehilangan kendali, dan menghantam mobil di depannya, menciptakan tabrakan beruntun yang parah. Beruntungnya tidak ada korban jiwa, namun kerugian material dan trauma psikologis jelas tak terhindarkan. Sekarang mari kita masuk ke inti masalah. Apakah autopilotnya benar-benar bermasalah? Penting dipahami, sistem yang tersedia di mobil listrik saat ini, seperti yang digunakan taksi ini, umumnya adalah teknologi level 2 ADAS. Ini bukanlah full self-driving. Sistem ini hanya berfungsi sebagai bantuan yang mengatur kecepatan dan menjaga jalur. Intinya, pengemudi wajib selalu fokus dan tangan tetap di kemudi. Disinilah perdebatan muncul. Pihak pabrikan akan selalu menekankan bahwa sistem bekerja normal, namun pengemudi gagal mengawasi. Polisi sendiri menduga ini adalah human error. Lalu, mengapa pengemudi sampai mengalihkan perhatian? Inilah jebakan teknologi canggih. Rasa aman yang palsu, pengemudi terlalu percaya pada sistem padahal sistem tersebut masih memiliki keterbatasan yang fatal di kondisi tak terduga. Mari kita lihat batasan teknologi ini. Sistem ADAS sangat bergantung pada sensor, radar, dan kamera. Jika marka jalan di Bandara Suta-Buram atau ada objek yang sulit dideteksi sensor, sistem bisa saja bingung. Kita tidak bisa menyalahkan 100% pada sistem. Data Korlantas Polri selalu menunjukkan 90% kecelakaan di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia. Dalam kasus ini, kelalaian pengemudi saat membersihkan interior mobil sambil mengandalkan sistem adalah human error klasik. Fenomena ini bukan hanya di Indonesia. Di Amerika Serikat, NHTSA mencatat ratusan kecelakaan autopilot ADAS. Seringkali penyebabnya adalah pengemudi yang tertidur, menonton film lah, atau bahkan pindah ke kursi belakang saat sistem sedang aktif. Mobilnya canggih, tapi kesadaran pengemudi masih konvensional. Jadi, apa pelajaran terpenting dari insiden autopilot ngamuk di Bandara Suta ini? Pertama, pahami batasan. Kendaraan level 2 ADAS hanya bantuan. Anda adalah pengemudi utamanya. Kedua, tangan selalu di kemudi. Jangan pernah mengalihkan perhatian saat fitur otomatis aktif. Jari Anda adalah garis pertahanan terakhir. Dan yang ketiga, teknologi versus etika. Semakin canggih mobil Anda, semakin tinggi etika berkendara yang dibutuhkan. Kecelakaan ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa di era mobil listrik, di era smart car, faktor manusia tetap menjadi komponen paling penting dan paling rentan. Mobil boleh canggih, tapi pengemudi harus lebih cerdas. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini 100% salah sopir? Atau sistem ADAS memang masih terlalu dini untuk jalanan Indonesia? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.